Selamat siang seluruh rakyat Papua dan Indonesia. Saya Esa Wetiko, salah satu tokoh muda Tanah Papua asal Papua Pegunungan, memberikan klarifikasi atau tanggapan yang disampaikan oleh Front Pemerhati Papua beberapa waktu lalu di Mabes Polri dan juga di Kejagung. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terlepas dari posisi Bapak Wamendagri, beliau adalah anak Indonesia, anak Papua, asal Papua Pegunungan, yang punya tanah, punya lahan, punya warisan yang jelas, sehingga pihak Front Pemerhati Papua menuding atau menyudutkan beliau perampasan hak atas tanah adat salah satu suku di masyarakat Jayawijaya sesuatu hal yang tidak benar, dan itu tidak rasional. Tetapi berkaitan dengan pembebasan lahan atau pembangunan kantor gubernur, itu adalah urusan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, bukan urusan pemerintah pusat. Kaitannya itu berarti yang menuding Bapak Wamendagri adalah salah alamat. Dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan atau kunjungan ke daerah, beliau datang di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk 4 daerah otonom baru, adalah tugas melekat Kementerian Dalam Negeri. Beliau sebagai Wamendagri memantau langsung sejauh mana proses pembangunan pemerintahan di tingkat provinsi, 4 provinsi baru, sehingga tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan dengan masalah perampasan hak atas tanah adat. Kehadiran beliau memberikan kemudahan bagi pemerintah provinsi, khususnya 4 daerah otonom baru. Oleh karena itu, kami masyarakat akar rumput Papua menyatakan atau menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan miring atau tuduhan-tuduhan yang menurut kami itu tidak benar dan itu tidak masuk akal. Poin yang kedua, Front Pemerhati Papua juga sampaikan bahwa Wamendagri intervensi jabatan di beberapa provinsi di tanah Papua. Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa posisi Wamendagri adalah posisi Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas pemerintah di seluruh Indonesia, baik dan juga termasuk di tanah Papua. Sehingga kehadiran beliau dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah itu mengedepankan ketentuannya. Nah, soal pergantian atau pemberhentian itu tidak serta-merta dengan segala kewenangannya langsung dilakukan, tetapi mereka mengacu pada ketentuan. Dalam hal pengangkatan atau pemberhentian PJ Bupati di beberapa daerah, itu melihat evaluasi atau kinerja seorang penjabat dalam menjalankan pemerintahan, apakah ada banyak pencapaian-pencapaian yang terjadi di kabupaten itu atau tidak. Dalam evaluasi itu terbukti kegagalan, maka waktunya untuk diberhentikan dan diangkat penjabat yang lain. Tetapi kalau dalam kepemimpinannya banyak pencapaian-pencapaian yang terjadi diharapkan oleh masyarakat, maka dalam evaluasi itu memberikan perpanjangan waktu, sehingga di sini tidak ada intervensi antara pemerintah pusat kepada daerah, atau tidak ada intervensi Wamendagri kepada beberapa pemerintah provinsi tanah Papua. Yang ada adalah koordinasi dan sinkronisasi program yang ada di pusat dan juga
program yang ada di daerah, hal-hal apa yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini, mereka koordinasi langsung. Sehingga di situ tidak ada lagi intervensi oleh Bapak Wamendagri atas jabatan-jabatan tertentu di beberapa provinsi di atas tanah Papua ini. Yang ketiga, posisi Pak Wamendagri di kementerian sebagai Wamendagri adalah keterwakilan dari representasi dari seluruh rakyat Papua dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sehingga sekarang waktunya untuk kita memberikan apresiasi karena posisi beliau sebagai Wamen PUPR sampai dengan Wamendagri, beliau memberikan banyak kontribusi besar untuk tanah Papua. Sehingga untuk kepentingan elit menjelang pemilu 2024 menggunakan tangan orang lain untuk menyerang pejabat-pejabat publik itu sesuatu yang tidak benar. Dan itu bisa menjadi pertanyaan besar bagi posisi daripada tim pemerhati itu. Perlu kami sampaikan bahwa posisi tim pemerhati itu tidak berbadan hukum, tidak terdaftar secara hukum di Kesbangpol Provinsi Papua Induk, Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayawijaya. Front Pemerhati Papua ini adalah bentukan orang-orang yang berkepentingan untuk menyerang pejabat publik menggunakan payung hukum ini, tetapi sesungguhnya adalah dasar hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada seluruh rakyat Papua, dalam menjelang pemilu 2024, banyak elit-elit politik memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan kepentingan mereka, sampaikan kepada publik atau kepada beberapa kementerian lembaga negara. Perlu kita menerjemahkan itu secara baik untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua. Apa yang disampaikan itu benar keterwakilan dari seluruh rakyat Papua atau keterwakilan dari orang-orang tertentu. Yang keempat, kami seluruh rakyat Papua, maaf, itu saya sedikit agak. Demikianlah klarifikasi atau himbauan kami kepada seluruh rakyat Papua terkait dengan tuduhan miring yang dialamatkan kepada Bapak Wamendagri oleh tim atau forum pemerhati Papua. Kami dapat sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu seluruh rakyat Papua, kami atas nama masyarakat akar rumput Papua sampaikan terima kasih.